Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arfian Nafis Arzan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian berpetualang ke dunia yang jarang sekali kita temui dan jarang sekali kita amati. Tentu saja, tujuan kita untuk belajar tentang kimia. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian melihat kumbang ini? Jika pernah, jangan macam-macam dengan kumbang ini. Kenapa? Karena kumbang ini adalah kumbang dengan senjata kimia yang mematikan. Tentu saja, mematikannya bukan untuk manusia, tetapi untuk serangga dan hewan-hewan predatornya. Senjata yang dimiliki oleh kumbang ini berupa cairan yang dapat disemprotkan dan jika tersentuh kulit akan terasa panas dengan suhu mendekati titik didih air. Cairan yang mengiritasi kulit ini dikenal dengan benzoquinone. Berdasarkan kemampuan serangga ini yang dapat melepaskan bom kimia, kumbang ini mendapatkan namanya Bombardier Beetle atau kumbang bom. Kumbang tidak seperti serangga yang lain. Meskipun mereka bisa terbang, tetapi mereka tidak bisa langsung terbang. Karena mereka memiliki penutup sayap yang disebut elytra. Sayap mereka disembunyikan di bawah penutup ini, sehingga saat akan terbang, kumbang membutuhkan waktu untuk mengeluarkan dan mengepakkan sayap terlebih dahulu. Oleh karena itu, kumbang membutuhkan perlindungan diri untuk mengulur waktu saat kumbang akan terbang. Seperti kumbang bom ini, dengan adanya zat kimia yang ia miliki, ia dapat terjaga dari predator saat ia akan terbang. Pada saat terancam, kumbang ini akan menyemprotkan cairan kimianya dan biasanya disertai ledakan kecil. Semburan itu berasal dari saluran penyembur yang berada di bawah abdomennya. Setelah mengalami beberapa evolusi, mereka memiliki kemampuan membidik dengan akurasi yang sangat luar biasa. Tetapi, yang menarik adalah cairan kimia yang disemprotkan itu. Cairan itu terbentuk sesaat sebelum disemburkan dengan mencampurkan isi dari dua kelenjar yang terpisah, di mana satu kelenjar mengandung hidrogen peroksida dan yang lain mengandung hidroquinone. Ketika terancam, kumbang ini akan mengontraksikan otot-ototnya sehingga membuka katup pada dua wadah yang memaksa kedua reaktan masuk ke dalam ruang pencampuran yang berdinding tebal. Dinding ini dilapisi oleh sel-sel yang menghasilkan enzim, yaitu enzim katalisis dan peroksidase. Di dalam ruang pencampuran, enzim-enzim dengan cepat memecah hidrogen peroksida, melepaskan oksigen bebas dan mengkatalisasi oksidasi hidroquinone menjadi benzoquinone. Reaksi inilah yang menghasilkan panas di mana panas mendekati titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. 1/5 dari cairan ini akan menjadi uap karena adanya tekanan oksigen di dalam ruang pencampuran. Dengan adanya oksigen di dalam ruang pencampuran, cairan ini juga dapat disemprotkan oleh kumbang keluar dari ruang pencampuran. Dengan adanya saluran penyemprot di ujung abdomennya, semprotan ini bisa diarahkan kemana saja oleh kumbang tersebut. Saat serangga ini menyemprotkan cairannya, biasanya juga akan timbul bau busuk yang ditimbulkan dari 1/5 cairan yang menjadi uap tadi. Seperti inilah reaksi yang terjadi pada pencampuran kedua zat kimia tersebut. Nah, inilah yang akan kita pelajari, reaksi kimia yang berhubungan dengan suhu. Pada ilmu kimia,
reaksi kimia yang berhubungan dengan suhu sering kita sebut sebagai termokimia. Termokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara panas dan reaksi kimia atau perubahan keadaan fisika. Termokimia ini didasari pada hukum pertama termodinamika yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Hukum termodinamika pertama ini sering juga disebut sebagai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi memiliki persamaan. Dalam fisika, hukum kekekalan energi sering ditulis sebagai delta E sama dengan Q plus W, di mana delta E adalah perubahan energi, Q adalah kalor, dan W adalah kerja. Sedangkan pada kimia, persamaan tersebut ditulis sebagai delta H sama dengan Q plus W, di mana delta H adalah perubahan entalpi, Q adalah kalor, dan W adalah kerja. Mungkin di sini kalian menemukan istilah baru, yaitu yang pertama entalpi dan yang kedua kalor. Di dalam termokimia, ada istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah lingkungan. Sistem merupakan objek yang sedang kita amati, sedangkan lingkungan adalah semua bagian di luar sistem. Kita kembali lagi pada pengertian kalor dan entalpi tadi. Kalor merupakan energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Entalpi merupakan kandungan kalor di dalam sistem atau zat. Entalpi ini tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi di sini menyatakan jumlah entalpi produk dikurangi jumlah entalpi reaktan. Nah, setelah mengerti istilah-istilah asing tadi, kita akan kembali mempelajari tentang reaksi yang terjadi pada kumbang bom ini. Nah, pada kejadian ini, manakah yang merupakan sistem? Ya, yang merupakan sistem adalah reaksi antara hidroquinon ditambah dengan hidrogen peroksida membentuk benzoquinon dan air. Sedangkan lingkungan, semua yang ada di luar reaksi tersebut. Bisa diperhatikan juga pada ujung reaksi. Di sana terdapat perubahan entalpi. Perubahan entalpi pada reaksi ini di sana dituliskan minus 377 kJ per mol. Di sana bisa kita amati bahwa ada tanda minus. Nah, tanda minus di sini mengartikan apa sih? Tanda minus di sini mengartikan bahwa reaksi tersebut menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Seperti pada penjelasan yang sudah dijelaskan pada video di awal, bahwa saat zat ini terkena kulit, akan terasa sangat panas hingga mendekati titik didih air. Nah, itulah yang disebut sebagai melepaskan kalor. Nah, reaksi kimia yang melepaskan kalor di dalam kimia sering disebut sebagai reaksi eksoterm. Jika ada reaksi eksoterm, pasti ada juga reaksi yang berlawanan dengan reaksi eksoterm ini. Nah, reaksi itu adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Nah, oleh karena itu, jika terjadi reaksi ini, maka suhu di sekitar sistem, yaitu lingkungan, itu terasa dingin. Di sini saya memiliki contoh reaksi di mana reaksi ini adalah termasuk reaksi endoterm. Pelarutan amonium nitrat berarti kristal amonium nitrat akan dicampurkan dengan air dan akan menghasilkan larutan amonium nitrat dengan delta H yang diketahui menurut percobaan adalah plus 39 kJ per mol. Dalam reaksi tersebut, bisa kita amati bahwa sistem yang ada pada reaksi tersebut adalah
padatan amonium nitrat yang dilarutkan dalam air dan membentuk larutan amonium nitrat. Bisa kita amati juga pada perubahan entalpinya. Perubahan entalpi di sana menunjukkan tanda positif. Tanda positif ini mengartikan bahwa reaksi tersebut membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Reaksi ini sering dimanfaatkan pada produk-produk seperti cool pack, yaitu kompres dingin. Nah, kompres dingin ini sering digunakan pada pertandingan-pertandingan olahraga. Nah, fungsi dari kompres ini untuk meredakan pendarahan jika terjadi cedera pada atlet yang berupa pendarahan. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dari reaksi endoterm. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai apa itu entalpi, sistem dan lingkungan, kalor dan hukum kekekalan energi, dan yang terakhir adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi dan perhitungan perubahan entalpi. Nah, oke teman-teman. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.